Planet hijau mengungkap awal mula kehidupan tumbuhan. Planet kita, sebuah bola kehidupan yang semarak, tidak selalu hijau seperti ini. Miliaran tahun yang lalu, bumi adalah tempat yang tandus dan keras. Kehidupan pertama muncul di lautan, organisme bersel tunggal yang tumbuh subur di dalam subpurba. Kemudian, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, tibalah momen penting, datangnya cyanobacteria. Organisme kecil ini memiliki kemampuan luar biasa untuk berfotosintesis, memanfaatkan sinar matahari untuk menciptakan energi dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Selama ribuan tahun, cyanobacteria melepaskan sejumlah besar oksigen, secara bertahap mengubah atmosfer bumi. Oksigenasi ini membuka jalan bagi evolusi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Para pionir awal ini adalah organisme air sederhana, kemungkinan ganggang hijau, yang menangkap sinar matahari di perairan dangkal. Dari pohon redwood yang menjulang tinggi hingga bunga liar yang lembut, setiap tanaman membawa warisan miliaran tahun evolusi. Dari air ke darat, kisah transformasi. Perpindahan dari air ke darat adalah momen penting dalam evolusi tumbuhan. Langkah berani dari tempat lahir di air ke alam darat yang tidak diketahui ini membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Tumbuhan mengembangkan cara untuk menahan efek pengeringan dari udara dan gravitasi. Mereka mengembangkan kutikula seperti lilin untuk mencegah kehilangan air dan struktur yang kaku untuk menopang beratnya. Salah satu kelompok tumbuhan darat paling awal adalah Bryophyta, termasuk lumut, lumut hati, dan lumut tanduk. Para pionir ini tidak memiliki akar dan sistem pembuluh darah sejati, sehingga mengandalkan lingkungan yang lembab untuk bertahan hidup. Kedatangan mereka menandai perubahan besar dalam lanskap bumi, membuka jalan bagi tumbuhan yang lebih kompleks untuk berevolusi. Pakis, dengan daunnya yang elegan dan siklus reproduksi yang rumit, muncul sebagai pemain dominan di hutan-hutan awal ini. Kebangkitan para raksasa dan keindahan bunga. Ketika tumbuhan melanjutkan penaklukan mereka di darat, sebuah inovasi baru merevolusi strategi reproduksi mereka, evolusi biji. Biji, dengan lapisan pelindung dan cadangan nutrisi, memungkinkan tumbuhan untuk menyebarkan keturunannya secara lebih efektif, menempati habitat baru dan bertahan hidup dalam kondisi yang lebih keras. Inovasi ini menyebabkan munculnya Gymnospermae, termasuk tumbuhan runjung, sikas, dan ginkgo. Gymnospermae mendominasi lanskap selama jutaan tahun. Bentuknya yang menjulang tinggi membentuk ekosistem bumi. Keberhasilan mereka membuka jalan bagi lompatan evolusioner besar berikutnya, munculnya tumbuhan berbunga atau Angiospermae. Saat ini, Angiospermae mewakili sebagian besar spesies tumbuhan di bumi. Keindahan dan keanekaragamannya merupakan bukti kekuatan koevolusi. Bagian 4, banyak manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari udara yang kita hirup hingga makanan yang kita makan, tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Tumbuhan memberi kita oksigen, mengatur iklim, dan mencegah erosi tanah. Rumah, furnitur, dan pakaian kita sering kali terbuat dari bahan tumbuhan, yang menunjukkan keserbagunaannya. Tumbuhan adalah sumber makanan yang penting, memberi kita biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Tumbuhan menawarkan banyak khasiat obat yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan. Kebun dan hutan menyediakan ruang untuk rekreasi dan peremajaan, menghubungkan kita dengan alam dan menumbuhkan rasa takjub. Bagian 5, kesimpulan, sekutu hijau kita. Kisah tumbuhan adalah bukti kekuatan kehidupan, perjalanan adaptasi, inovasi, dan ketahanan. Saat kita menghadapi tantangan dunia yang berubah, memahami dan menghargai pentingnya tumbuhan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Mari kita hargai sekutu hijau ini, karena mereka adalah penjaga planet kita yang diam, fondasi tempat bergantungnya semua kehidupan.